Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada yang luar biasa dan tidak baik? Aduh, kenapa yang tidak baik nih? Kena gelombang ini, Gelombang cinta. gelombang resesi emas. Oke, memang beberapa hari terakhir ya 2 hari terakhir sih, 2 hari terakhir emas memang pergerakan jatuh ya. Nggak cuma emas, mata uang lain juga jatuh. Gitu. Memang pada saat hari Senin apa Selasa ya? Jatuhnya hari apa sih? Rabu. Ya, pada hari Rabu itu memang ada beberapa langkah investor yang keluar dari mata uang, semuanya lari ke safe haven dolar. Kenapa? Karena beberapa data terjadinya itu kalau kalian perhatikan setelah data PMI di zona euro keluar, ya. Jadi sebenarnya data PMI-nya itu mix, tidak jelek-jelek banget, juga tidak bagus-bagus banget. Tapi dianggap bahwa itu adalah salah satu indikasi adanya penurunan ekonomi. Jadi semuanya mulai khawatir mengenai resesi. Oke. Nah, gimana dengan hari ini? Nah, hari ini sebenarnya lebih optimis karena beberapa pejabat Fed, nanti saya jelaskan siapa-siapa aja, itu mulai memberitakan bahwa isu-isu mengenai resesi itu justru terlalu dibesar-besarkan. Ya. Oke. Di sini kita lihat bahwa saham Amerika ya tadi malam rebound ya, naik setelah beberapa hari memang terkena aksi jual. Itu bersamaan dengan yield treasury di mana investor melihat ekonomi yang ringan. Ekonomi ringan itu maksudnya tidak terlalu kuat tapi juga tidak dalam bentuk resesi, di ujung langkah Fed menaikkan suku bunga. Oke. Jadi pasar ini sebenarnya sedang menimbang-nimbang, menerka-nerka sebenarnya apa sih yang terjadi di ujung ketika Fed selesai melakukan langkah menaikkan suku bunga. Apakah ekonominya jatuh? Apakah ekonominya baik-baik saja? Ataukah masih ada inflasi? Ya, jadi menimbang-nimbang. Kalau di sini bahasanya adalah ekonomi ringan, berarti ekonominya masih baik-baik saja dan tidak dalam resesi. Ya, jadi bahasanya Wall Street itu masih ekonomi ringan, bukan ekonomi resesi. Harga minyak juga meningkat ya, karena kegalauan supply. Kegalauan supply ini sebenarnya udah lama karena memang adanya pelarangan penggunaan minyak mentah Rusia. Ya, padahal Rusia itu cukup berperan untuk mensuplai benua biru, ya, zona Euro, benua Eropa, ya, baik minyaknya, baik gas dan produk turunannya, ya. Tetapi Amerika memaksakan diri untuk melawan Rusia dengan melakukan larangan impor. Oke? Sedangkan karena si benua biru ini kebanyakan adalah sekutunya Amerika, maka mau nggak mau mereka harus ikut, ya, tanda kutip harus ikut, ya. Padahal mereka juga tahu resikonya ketika dia harus melarang penggunaan minyak Rusia, maka akan ada kekurangan pasokan di benua tersebut, gitu. Mereka menganggap bahwa itu bisa tergantikan dalam waktu cepat, ya. Jadi kita seakan-akan tuh mereka, oh kita bisa pakai minyaknya Amerika kok, biar mereka kirim, kita bisa pakai minyaknya dari OPEC tanpa harus ikutan dari Rusia.
Tapi sampai saat ini mereka masih tetap khawatir. Bahkan ditargetkan di akhir tahun mereka sudah mandiri tidak pakai minyak Rusia. Tapi tetap di dalam perdebatan pembuat kebijakan di benua biru tersebut, tetap mereka memperdebatkan ini kayaknya kita belum bisa untuk mandiri di akhir tahun tidak pakai minyaknya Rusia. Mau nggak mau ya tetap harus impor. Nah situ berarti ada perdebatan ya, berarti masih ada ketidaksepakatan sekutunya Amerika dalam melakukan sanksi ke Rusianya. Oke, jadi kegalauan supply ini akhirnya menjadi perhatian khusus ya, sehingga pasar akhirnya harga harus meningkat. Walaupun nanti ujungnya adalah permintaannya juga akan melemah karena resesi. Ya, kemarin OPEC juga dikabarkan 2 suppliernya masih ada yang mogok, ada yang terkena krisis geopolitik, ya entah perang atau pemberontakan. Terus ada juga yang mogok sehingga OPEC pun tidak bisa memenuhi janjinya memberikan supply. Ya, jadi kegalauan supply di pasar minyak ini bisa membuat harganya naik. Oke. Nah berikutnya permasalahan juga nggak habis di benua biru. Ya, Inggris walaupun dia dia bukan termasuk zona euro, tapi dia masuk dalam benua Eropa. Ya, tahu kan Inggris letaknya di mana? Siapa yang nggak tahu Inggris di mana? Aduh, kalian mau bisnis internasional tapi nggak tahu letaknya Inggris. Oke, silakan buka Google Map ya. Tapi jangan yang .co.id ya, maps.google.com. Ketik Inggris atau England, entar dia muncul. Ya. Nah itu letaknya masih di benua Eropa. Ya. Makanya kalau lagi Piala Euro Inggris ikutan ya kan? Ya karena dia termasuk di benua Eropa. Nah di Inggris ini ada krisis politik di mana PM Boris Johnson itu dari kemarin memang disuruh mundur. Kenapa? Karena dianggap dia tidak mampu memimpin negaranya. Ya. Ya kalau di luar negeri disuruh mundur ya akhirnya mundur. Mau gitu kan. Karena memang si PM Inggris ini beberapa menterinya mengundurkan diri bukan karena nggak mampu, karena dia tidak suka dengan kepemimpinan si PM-nya, PM Boris Johnson. Ya, sehingga karena 2 menteri utamanya itu mundur, ya pada akhirnya dia mengakui bahwa dia tidak bisa lagi memimpin sebagai PM Inggris atau juga sebagai pemimpin partai konservatif. Ya, jadi resign ya. Nah, waktu ada gonjang-ganjingnya desakan mundur, sterling itu jatuh, ya. Tapi setelah resign, sterling kemarin sempat rally, gitu. Ya, jadi sebenarnya pasar sangat menyambut baik resignnya PM Boris Johnson. Berikutnya adalah pasar uang juga berfluktuasi, di mana euro mendekati nilai parity dengan dolar safe haven. Maksudnya nilai parity gini, kalau dengan dolar kita bisa beli, dengan $1 kita bisa beli misalkan 1 minuman bersoda, ya sebut aja, nggak usah sebut merek ya, kayak Coca-Cola gitu lah ya. Jadi kalau dengan $1 itu di Amerika bisa beli Coca-Cola, dan euro mungkin dengan €1 masih bisa kembali, ada kembaliannya gitu. Tapi kalau nanti nilainya $1 sama dengan €1 atau €1 sama dengan $1, itu nilai paritinya sama. Artinya hanya dengan $1 atau €1 bisa dapat 1 minuman bersoda, 1 kaleng ya. Contohnya seperti itu.
Ya, kita bisa lihat angkanya bahwa euro sudah mendekati 1 poin berapa? Kosong berapa sekarang? 0,1,6. Jadi kalau entah 1,000 ya berarti 1 euro sama dengan 1 dolar. Ya nggak? Nah itu dianggap nilai paritiknya sudah mendekati dan sudah hampir sama. Indeks dolar naik 0,19% terhadap mata uang utama dan berada di 106,84. Kemudian sempat naik ke 107 ya, nilai tertinggi dalam 2 dekade ya. Jadi dolar ini lagi ada di awan nih, di langit lah ya, di kisaran tinggi. Jadi semua yang berlawanan dengan dolar, berpair dengan dolar, semua ada di bawah. Seperti euro semua ada di level kisaran, level rendah mereka. Emas juga berada di level rendah gitu kan. Walaupun level rendah masih dalam level rendah 1 bulan ya. Terus apalagi yen, Swiss juga semua di level rendah gitu ya, karena dolarnya menguat dan belum ada tanda-tanda dolar akan melemah. Ada yang tahu kenapa? Karena harapan kenaikan suku bunga akan terus berlanjut. Jadi kalau misalkan suku bunganya itu terus berlanjut naik, maka dolar akan terus menguat. Gitu. Ya. Terutama nanti kalau ada gelombang permintaan safe haven, pasti larinya ke dolar. Dan sayangnya nggak ke emas. Gitu. Sayangnya nggak ke emas, jadi emasnya ikut jatuh. Komentar pejabat Fed Christopher Waller, ya ini gubernur Fed juga, memicu mood pasar dengan mengatakan bahwa ketakutan resesi terlalu dibesar-besarkan. Nah ini pejabat yang bilang ketakutan resesi terlalu dibesar-besarkan. Kemarin jatuhnya gara-gara ketakutan resesi, ya. Tadi kan saya jelaskan di awal, jatuhnya mata uang dan jatuhnya emas kemarin adalah karena takutan resesi. Tapi ini dibikin apa ya, kayak angin surga. Enggak loh, resesi ini enggak sampai separah itu gitu. Mungkin juga nggak mencapai resesi gitu. Jadi ketakutan resesinya itu terlalu dibesar-besarkan oleh pasar ya. Kita nggak tahu siapa yang menghembuskan ketakutan resesi tersebut. Yang pasti media keuangan atau jurnalis finansial di Wall Street, di luar negeri, di Inggris, semua menulis adanya ketakutan resesi ya. Bisa jadi itu adalah big fish, jadi emang dihembuskan oleh spekulan-spekulan besar ya, supaya mereka menjatuhkan dulu. Padahal belum tentu resesi itu terjadi, itu baru ketakutan. Memang melihatnya dari indikator ekonomi, jadi indikasinya semua dari indikator ekonomi. Ketika indikator ekonomi itu membuat indikasi adanya resesi, nah mereka bereaksi. Ya, semua akan berpatokan pada indikator ekonomi. Oke, berikutnya si Waller ini juga membocorkan bahwa langkah kenaikan suku bunga Fed di bulan Juli potensinya ada 75 basis point ya. Lalu Septembernya 50 basis point. Lalu berikutnya 25 basis point hingga akhir tahun. Oke. Ini udah bocoran pasar, sehingga pasar tuh nanti akan mengantisipasi pergerakan. Mereka akan mengatur portfolio mereka. Ketika nanti suku bunga sekian, apa yang harus dilakukan oleh investor gitu. Jadi mereka sudah mengantisipasi. Nah ini untuk menenangkan pasar juga bahwa ketakutan resesi itu sebenarnya terlalu dibesar-besarkan.
Nah, ini adalah rencana yang dibuat Fed, ya, yang akan dilakukan Fed kecuali ketika inflasinya masih bandel dan tetap tinggi. Ya, kemarin data inflasi dilihat dari apa? Data apa? Ada yang tahu? Ukuran data inflasi Amerika data apa? Ya, CPI, betul. Harga konsumen, Consumer Price Index, ya. Jadi yang diukur adalah harga konsumen. Kalau harga konsumennya udah naik secara indeksnya, itu dia inflasi, ya. Tergantung di angka berapa. Sekarang berada di angka 8,6. Ya. Kalau besok setelah kemarin 70 basis point CPI-nya masih tetap tinggi, pasti dia 70 basis point bulan Juli. Kalau nanti bulan Julinya CPI-nya masih tetap tinggi, kemungkinan di September juga akan lebih tinggi dari 50 basis point. Tapi Fed tidak mengatakan adanya 100 basis point atau 1% kenaikan. Ya, belum ada wacana Fed merencanakan kenaikan 100 basis point. Oke, paling tinggi 70 basis point. Presiden Fed St. Louis juga si James Bullard, ya, mengatakan dia melihat potensi pendaratan yang lembut bagi ekonomi, soft landing. Kalau bahasa Inggrisnya soft landing, ya. Sebenarnya kalau bahasa ekonomi, bahasa finansial kadang-kadang kalau kita terjemahin juga agak aneh. Jadi kayaknya bagusnya pakai bahasa soft landing bagi ekonomi, ya. Memang tujuannya Fed adalah membuat ekonomi soft landing, ya. Nah, si James Bullard mengatakan itu. Jadi belum ada ketakutan di dalam Dewan Fed sendiri, ketakutan mengenai adanya jatuh tajam menuju resesi. Mereka masih melihat ini akan soft landing kok. Dengan langkah kita ini mereka akan soft landing gitu. Ekonominya nggak resesi amat. Ya. Nah, Fed akan mengadakan rapat bulan Juli ini tanggal berapa? Di akhir bulan, 26 sampai 27 Juli. Ya. Nah, sebelum rapat ini biasanya ada angka CPI. Kalau bulan Juli dirilis, berarti dia CPI-nya bulan Juni. Kalau bulan Juni kemarin, berarti CPI bulan Mei. Nah, angkanya kemarin yang terakhir masih 8,6. Jadi keluar 8,6%, dinaikin 70 basis point waktu bulan kemarin. Harusnya diharapkan inflasinya berada di bawah 8,6. Ya. Artinya dengan 70 basis point kemarin, harusnya inflasinya bisa mereda ke bawah 8,6. Harapannya. Tapi nanti kalau rilisnya di atas 8,6, berarti inflasinya masih naik. Disitulah nanti harga akan berguncang-ganjing dan berfluktuasi lagi. Nah, kalian yang trading atau siap untuk memberitahukan customernya, kliennya, calon prospeknya, itu harus dibicarakan. Ya, ini informasi ya bisa dibilang A1 ya, apa sih namanya? Palit. Informasi A1. Ya biasa kan, kemarin dari Portugal ya kan? Iya. Masih ingat nggak? Masih. Saya nggak tahu sih kalau bulan Juli nanti saya diundang apa enggak. Jangan tegang-tegang amat dong. Tenang aja, resesi masih jauh. Akhir bulan masih jauh, sehingga FTD masih panjang. Padahal tim leader udah deg-degan. Pulang malam terus. Nah, malam ini Amerika akan nulis data NFP, ya. Itu kan nanti ada pada jam 19.30, ya, dengan perkiraan ada penambahan pekerjaan 260.000, tetapi perkiraannya itu lebih rendah dari angka kemarin. Kemarin tuh 390.000 ya, sekarang 260. Berarti sebenarnya
NFP itu diperkirakan turun walaupun penambahan 260.000 ya. Sehingga apa yang nanti diharapkan malam? Dolar menurun, yang lainnya rebound harapannya. Tapi kalau angkanya di atas 260 gimana? Dolarnya masih akan menguat ya. Karena kekhawatiran resesi adalah biasanya nih resesi umumnya ekonominya jatuh, PDB ya. Kalau pertumbuhan ekonomi diukur oleh apa? Data PDB. Kalau inflasi diukur pakai CPI. Oke. Kalau ekonominya menurun, resesi, biasanya diikuti dengan pasar tenaga kerja yang lemah juga. Oke. Tapi untuk kondisi saat ini, Mr. Peter kemarin bilang ini agak anomali karena ketika ekonominya turun, pasar tenaga kerja masih ketat. Masih ketat tuh masih bagus lah, masih tinggi. Ya, walaupun data semalam klaim penganggurannya klaimnya naik dikit lah. Nah, nanti NFP kayak apa nih? Kalau NFP-nya masih menunjukkan pasar tenaga kerja yang ketat, berarti masih bagus-bagus saja Amerika, dan apa yang dikatakan oleh Bullard, oleh Waller itu semua sejalan dengan data ekonomi. Ya. Tapi kalau data ekonominya nanti di bawah 260, apa yang terjadi? NFP-nya di bawah 260, dolar kemana? Kok di bawah 260 dolar naik? Mestinya dolar lemah. Oke? Dan yang lainnya rebound. Ya, itu secara teori ya. Berikutnya adalah, nah nih, kalian bisa baca nggak? Masa nggak? Saya bisa nih, emas naik. Emas naik seiring dolar yang sedikit turun dari level tinggi 2 dekade dan bersiap penurunan dugaan terbesar. Ya, emas kan lagi ya anjlok lah ya. Dia ada di level rendah 1 bulan. Gitu. Ini bisa dibaca bawahnya lagi? Nah, udah habis. Oke, seharusnya ada pertanyaan? Atau ada yang bingung mengenai kenapa kejatuhan kemarin? Ya. Kemarin itu dampaknya kan terlalu dekat buat terhadap emas. Itu kira-kira masih akan ada kelanjutan. Oke. Bahasan Senin itu kan di 1785 supportnya itu, posisi support untuk Oke. Memang kemarin ketika ada kejatuhan saya coba mencari tahu apa yang terjadi ya. Ternyata di semua portal berita luar ya, Bloomberg, Reuters, itu tidak ada yang membahas secara spesifik apa yang terjadi. Nah, biasanya kalau kayak seperti itu biasanya dealer yang big fish lah, player besar yang melakukan spekulasi. Oke, ini opini saya adalah kejatuhan kemarin adalah aksi spekulan atau aksi big fish yang mau makan ikan teri gitu. Ya, mereka mau makan ikan teri. Bahkan ketika gelombang pertama jatuh hari Rabu, saya diskusi juga di ruang pojok bahwa ini pasti ada gelombang kedua. Akhirnya hari berikutnya dia turun lagi sampai ke 32. Nah, kalau kalian lihat di area 32 sampai 50 itu sebenarnya area buyer. Oke, kalau kalian lihat di historical, mungkin kalau kita bicara area buyer itu tingkat advance dari pengertian mengenai support dan resistance lah. Area buyer, area seller, kenapa sih itu bisa disebut dengan area buyer gitu. Makanya ketika kemarin jatuh ke 32,
mereka rebound. Oke. Nah, kemungkinan harga akan mencari harga keseimbangan baru. Ya. Jadi kalau di pasar itu, kalau kita pakai hukum keseimbangan, biasanya harga akan, terutama harga komoditas, dia akan mencari harga keseimbangan baru. Ya. Harga keseimbangan barunya ada di mana? Nah, dugaan saya ada di angka 17.52 atau 17 ya pokoknya sekitar 52 itulah. Yang kemungkinan ya malam ini kalau misalkan dolar itu sesuai tadi apa yang kita bilang, ya dolar melemah, yang lain rebound, kemungkinan 17.52 hari ini akan tersentuh gitu. Tapi kalaupun enggak, memang kejatuhan ini agak, saya masih sulit untuk mengatakan dia akan jatuh ke bawah 7.700. Karena apa? Karena akan sangat jauh sekali dengan harga keseimbangan gitu. Ya, ini harga keseimbangan saya yang saya coba analisa itu ada di 17.52 gitu. Ya. Jadi kalaupun ada kejatuhan mendekati 1.700, saya masih belum yakin 1.700-nya akan break. Mungkin dia akan rebound lagi ketika mendekati. Baru ya Pak? Ya, jadi harap dipahami setiap harga ada pergerakan besar pasti akan mencari harga keseimbangan baru. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya sudahi morning briefing kali ini dan terima kasih dan selamat pagi. Hari ini siapa yang maju?